Bab 26, Tuanku bisa meramal. Lin Qingzi dan Chen Yao berada dalam satu regu yang dipimpin oleh seorang murid sekte dalam di alam inti emas tingkat ke-9. Murid sekte dalam ini telah berkultivasi di Gunung Su selama 60 tahun, bukan seorang pemula sama sekali, dengan pengalaman duniawi yang kaya, sehingga ia memenuhi syarat untuk memimpin murid-murid baru dalam ekspedisi formatif mereka. Biasanya, selama seseorang tidak bertemu dengan tetua sekte iblis atau iblis besar, berada di alam inti emas tingkat 9 berarti seseorang dapat melintasi negara Xia tanpa hukuman. Para murid generasi ini di Gunung Su memiliki prospek yang tak terbatas. 2 tahun dari sekarang, kita akan bertemu lagi di Paviliun Abadi Penyelidikan. Setelah berakhirnya konferensi murid Gunung Su, para tetua dari 5 sekte Dao yang benar mengadakan pertemuan rahasia dengan Li Changye sebelum terbang ke langit dengan pedang mereka dan berangkat. Chang Sheng, apakah kamu sudah menyadarinya? Xia Ningsue, murid baru dari Master Paviliun Peri, memiliki bakat yang sangat tinggi. Saudara senior Li Changye memperhatikan kerumunan yang pergi dan berkomunikasi melalui telepati dengan Lu Changsheng. Meskipun usianya masih muda, kultivasinya telah mencapai alam istana Dao, sungguh hebat. Selama konferensi 6 Dao, kemungkinan besar Master Paviliun Peri akan mengirim gadis ini untuk menantang pangkat tetua generasi muda kita di Gunung Su. Meskipun aku yakin bisa mengalahkannya, setelah berkultivasi selama 500 tahun, kemenangan atas dirinya bukanlah sesuatu yang terhormat. 1500 tahun yang lalu, konferensi 6 Dao diadakan di Gunung Su, dan Paviliun Abadi Penyelidikan menantang posisi kita sebagai nomor 1. Master Paviliun melawan pemimpin sekte kita dan dikalahkan dalam ketiga pertempuran, kehilangan muka sepenuhnya. Akibatnya, status Paviliun Abadi Penyelidikan jatuh ke posisi kelima. Saya rasa Master Paviliun Peri masih mengingat ini. Kamu adalah murid langsung terakhir yang diterima oleh pemimpin sekte kami. Untuk konferensi 6 Dao ini, kami hanya bisa berharap kamu akan mengalahkan Xia Ningsue. Li Changye berbicara dengan berat hati sambil menepuk bahu Lu Changsheng. Li Changye hadir untuk melindungi Lu Changsheng selama ia menerobos ke alam istana Dao, menyaksikan fenomena surgawi yang ditimbulkan oleh Lu Changsheng. Percaya bahwa bakat Lu Changsheng tidak kalah darinya, ia berharap Lu Changsheng dapat melawan Xia Ningsue dan menjunjung tinggi martabat Gunung Su. Untuk melawan Xia Ningsue, kakak senior, jika aku mengalahkan Xia Ningsue pada waktunya, kau akan mendukungku, kan? Lu Changsheng tidak takut pada Xia Ningsue, tetapi dia khawatir pada Master Paviliun Peri yang mendukungnya dari belakang. Bagaimana dia akan menghadapinya jika ketua Paviliun Peri, setelah akhirnya menemukan kesempatan untuk mempermalukan pemimpin sekte Gunung Su, memutuskan untuk secara pribadi menghunus pedang dan mengejarnya jika dia menghancurkannya. Hahaha, baik guru maupun aku akan mendukungmu. Memahami maksud Lu Changsheng, Li Changye meyakinkannya. Sepertinya kakak seniornya juga senang membuat sedikit kekacauan. Sebelum para pengikutnya berangkat untuk menjalani ujian mereka, Lu Changsheng memanggil Lin Qingzi dan melakukan inisiasi pemberian kekuatan padanya. Ding, kamu telah memberikan 300 hari kultivasi surgawi kepada muridmu, Lin Qingzi, dan Lin Qingzi sebenarnya telah memperoleh 60 hari kultivasi. Ding, kamu telah menerima hadiah pengembalian 80 kali lipat untuk pengajaranmu, 4.800 hari kultivasi. Ding, jumlah inisiasi penanaman kekuatan yang dapat kamu lakukan hari ini -1, jumlah yang tersisa untuk inisiasi hari ini adalah 1. Karena kemajuan alam Lu Changsheng, Lin Qingzi hanya memperoleh 60 hari kultivasinya, tetapi Laut Qi-nya kini dipenuhi dengan energi spiritual. Lu Changsheng memperoleh hasil kultivasi lebih dari 10 tahun, yang selanjutnya memperkuat istana daunnya. Murid, gurumu telah meramalkan melalui perhitungan bahwa 1 tahun dari sekarang, dalam perjalananmu kembali ke Gunung Su setelah menyelesaikan ujianmu, engkau akan menghadapi kesengsaraan. Guru bisa meramal. Mata Lin Qingzi terbelalak. Untuk menghitung secara misterius cara kerja surga, bahkan kepala kuil dari kuil naga tersembunyi tidak berani mengklaim mampu secara akurat meramalkan kejadian setahun sebelumnya. Namun, tuannya telah dengan tegas menyatakan bahwa ia akan mengalami kesengsaraan dalam waktu 1 tahun. Saya tahu 1 atau 2 hal. Bagaimana seharusnya muridmu menghadapi kesengsaraan ini? Ketika saatnya tiba, kamu tidak perlu khawatir, tetaplah tenang dan hadapilah. Jika kamu benar-benar tidak dapat mengatasinya, gurumu akan muncul dan membantumu melewati kesengsaraan itu. Terima kasih, guru. Murid Anda memberanikan diri untuk bertanya. Orang jahat. Apakah guru, seorang abadi? Apakah aku terlihat seperti seorang abadi bagimu? Ya, sangat banyak. Lin Qingzi yakin bahwa Lu Changsheng adalah seorang dewa yang bersembunyi dan berkultivasi di Gunung Su. Kalau tidak, bagaimana mungkin Lu Changsheng memberikan inisiasi pemberian kekuatan yang tak terbatas? Bagaimana dia bisa meramalkan masa depan dan menjadi begitu bijaksana? Bagiku, seorang abadi tidak lebih dari seorang kultivator dengan tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi. Sebelum kau berangkat, sebagai hadiah, aku akan memberimu beberapa pil eliksir untuk bertahan hidup selama ujianmu. Lu Changsheng dengan santai menyerahkan sekantung pil eliksir.
Dengan tingkat kemampuan Lin Qingzi saat ini, pil eliksir di bawah kualitas 3 sudah lebih dari cukup. Pil eliksir dengan kualitas lebih tinggi mungkin berisiko menyebabkan tubuhnya meledak karena kekuatannya yang dahsyat. Selama 3 tahun terakhir, Lu Changsheng dengan tekun memanfaatkan manfaat sistem setiap hari, mengumpulkan ratusan pil eliksir tingkat tinggi, termasuk pil eliksir tingkat 8 yang memberikan hadiah 10.000 kali lipat. Kekuatan pil ramuan tingkat 8 begitu kuat sehingga bahkan mereka yang berada di alam istana Dao tidak dapat menahannya. Lu Changsheng hanya perlu mengeluarkan beberapa pil ramuan tingkat 5 untuk ditukar dengan setumpuk pil ramuan tingkat 3 atau lebih rendah di pavilion ramuan Gunung Su, tanpa pernah khawatir akan kekurangan pil ramuan untuk diberikan kepada murid-muridnya. Sedangkan untuk pil ramuan bermutu tinggi, Lu Changsheng menggunakannya untuk melembutkan tubuh dirinya dan murid mudanya. Makin tinggi mutu pil eliksir, makin baik efek penyeimbang tubuh, dan makin kuat fisiknya. Tentu saja, jika kekuatan ramuan itu terlalu kuat, tubuh dapat dengan mudah meledak dan menyebabkan kematian. Terima kasih, Guru. Qingzi telah meninggalkan Gunung Su selama setahun dan tidak dapat melayani di sisi Guru. Saya harap Guru akan memaafkan saya. Lin Qingzi membungkuk dalam-dalam, lalu dengan hormat berpamitan. Tuan, Lian juga ingin turun gunung dan bermain. Tolong. Lian berpegangan erat pada lengan Lu Changsheng, genit memohon untuk turun gunung guna mengikuti ujian. Tidak, tidak boleh. Di Gunung Su ini, kau dilindungi oleh gurumu, pemimpin sekte, kakak senior tertua, dan tetua tertinggi. Jika kau pergi, kehadiranmu bisa membuat khawatir keempat sekte setan besar dan para iblis dari negara bagian Huang. Apa kau ingin dimangsa oleh setan besar? Baiklah kalau begitu. Lian, yang teringat akan pengejaran yang dilakukan oleh Taois Harimau Hitam dan Balai Reinkarnasi 3 tahun yang lalu, dengan berat hati mengurungkan niatnya untuk meninggalkan gunung. Jadi kapan Lian bisa meninggalkan gunung? Kamu setidaknya harus mencapai alam istana Dao, dengan fisik ilahi raja bela dirimu yang menjadi agak mapan. Lu Changsheng merenung sejenak dan, mengingat bakat luar biasa murid mudanya, menyadari bahwa begitu dia berhasil membangun fisik ilahi raja bela diri, dia tidak akan memiliki masalah menghancurkan setan besar sekali bertawis harimau hitam dengan tangan kosong. Itu terlalu lama. Lian cemberut tetapi terus berkultivasi di bawah bimbingan Lu Changsheng. Bagi seorang jenius tak tertandingi seperti Lian, yang mampu mencapai alam istana Dao di usia 20-an, periode kultivasi seperti itu memang tidak berarti apa-apa. Di alam transformasi Qi, umur seseorang adalah 150 tahun. Di alam inti emas, 300 tahun. Di alam jiwa baru lahir, jangka waktunya adalah 500 tahun. Di alam istana Dao, jangka waktunya adalah 1000 tahun. Belasan tahun bagi seorang kultivator alam istana Dao, tidak lebih dari 1 atau 2 tahun bagi manusia biasa. Lu Changsheng masih ingin berlama-lama di Gunung Su lebih lama lagi. Tanpa menjadi tak terkalahkan, Lu Changsheng selalu merasa dunia kultivasi penuh dengan bahaya. Tinggal di Gunung Su sungguh menakjubkan, dengan perlindungan dari pemimpin sekte dan tetua tertinggi, serta energi spiritual alam yang melimpah untuk digunakan saat menerobos, sungguh tanah suci untuk berkultivasi. Hanya jika energi spiritual Gunung Su tidak lagi mencukupi, Lu Changsheng barulah mempertimbangkan untuk pindah. Lian terus berkultivasi dengan Lu Changsheng di puncak Qingyun, sementara murid tertuanya, Lin Qingzi, memulai ujian selama setahun sebagai murid. Tim Lin Qingzi dipimpin oleh seorang murid senior di lapisan ke-9 alam inti emas, juga termasuk Chen Yao di lapisan ke-3 alam inti emas, seorang murid di lapisan ke-9 alam transformasi Qi, 1 di lapisan ke-6, dan 1 di lapisan ke-4, semuanya berjumlah 6 anggota. Sang guru telah meramalkan bahwa saya akan menghadapi ujian dalam waktu 1 tahun, saya harus sangat berhati-hati. Lin Qingzi mempercayai gurunya, Lu Changsheng, sepenuh hati tanpa sedikit pun keraguan. Anak bodoh, apa yang sedang kamu pikirkan? Chen Yao membawa pedang gelombang langit di punggungnya dan, melihat Lin Qingzi mengerutkan kening sambil berpikir, dia pun mendekatinya. Tuanku berkata bahwa dalam setahun, tim kita akan menghadapi musibah yang mengerikan, kamu juga harus berhati-hati. Kupikir kau jujur dan sederhana, tetapi kau ingin menipuku. Apakah kau pikir gurumu adalah kepala kuil naga tersembunyi, yang dikenal karena ramalannya yang luar biasa? Chen Yao merasa skeptis. Hukum waktu merupakan salah satu hukum tersulit di alam. Memprediksi cara kerja takdir juga dapat mengundang reaksi negatif. Bahkan kepala kuil naga tersembunyi pun tidak dapat secara pasti meramalkan kejadian setahun sebelumnya. Lin Qingzi berjanji dengan keyakinan, aku bersumpah, tuanku tidak akan salah. Bagaimana kalau kita bertaruh? Siapapun yang kalah harus setuju untuk melakukan satu hal untuk yang lain. Sang guru berkata dunia persilatan itu berbahaya, dan kita tidak boleh bertaruh sembarangan dengan orang lain. Jadi kamu tidak percaya dengan ramalan tuanmu? Tuan tidak akan salah. Baiklah, aku bertaruh denganmu. Lin Qingzi menggaruk kepalanya. Bodoh sekali, sampai terjerumus dalam taruhan yang dibuat olehku. Chen Yao menganggapnya lucu,
Tetapi yang tidak diketahuinya adalah bahwa Lu Changsheng telah menggunakan sistem tersebut untuk mensimulasikan kehidupan Lin Qingzi sebelumnya. Pada akhirnya, dialah sebenarnya yang terpancing masuk ke dalam perangkap. Bab 27, Mengembalikan Murid, Teknik Pelacakan 10.000 Li. Hari ini, aku akan memberitahumu teknik rahasia untuk melacak, kata Lu Changsheng. Lu Changsheng mengeluarkan teknik kultivasi tingkat rendah tingkat mendalam. Meski ini hanya teknik tingkat mendalam, manfaatnya cukup besar. Untuk melacak nafas musuh dan membasmi mereka sepenuhnya, menghilangkan semua masalah di masa mendatang. Lu Changsheng melepaskan seberkas energi spiritual dan menempelkannya pada seekor kera roh yang ia undang, dan Lian melakukan hal yang sama, melepaskan seberkas energi spiritualnya sendiri. Bacalah syair mnemonik teknik pelacakan dalam pikiranmu, pertahankan rasa akan energi spiritual ini, dan dimanapun spirit ape pergi, kamu akan menyadarinya. Pergi, perintahnya. Dibimbing oleh arahan Lu Changsheng, sang kera roh meninggalkan gua tempat tinggalnya. Bisa menjadi alat pengajaran, bagi Lu Changsheng di alam istana Dao merupakan sebuah keberuntungan besar baginya. Banyak binatang roh di Gunung Su mencapai pencerahan, bukan hanya karena energi spiritual Gunung Su kaya, tetapi juga karena kadang-kadang mereka bisa menerima nasihat dari para tetua Gunung Su. Guru, saya bisa merasakannya, kera roh telah mencapai lereng gunung. Lian melafalkan syair mnemonik itu dalam hati dan kemudian dengan jelas merasakan lokasi kera roh. Ini adalah bentuk paling sederhana dari teknik pelacakan. Selanjutnya, aku akan mengajarkanmu teknik pelacakan lapis kedua, yang dapat mencari musuh dalam jarak 100 mil melalui aroma mereka. Tetapi Anda perlu memahami satu hal, teknik pelacakan tidak sepenuhnya dapat diandalkan, lawan dapat menggunakan aroma yang berbeda untuk menutupi aroma mereka sendiri, dan dengan menahan napas dan memusatkan pikiran, mereka dapat menghindari pelacakan. Yang lebih hebat lagi adalah mereka yang menggunakan formasi sihir untuk menyembunyikan keberadaan mereka dan menyatu dengan alam. Pada saat ini, strategi sangatlah penting. Anda dapat melancarkan serangan balik yang mengejutkan atau menarik ular keluar dari lubang. Saat melacak musuh, Anda juga perlu mempertimbangkan arah yang paling memungkinkan mereka melarikan diri atau tempat yang paling memungkinkan mereka bersembunyi agar dapat menemukannya dengan cepat. Kecerdasan juga merupakan bagian dari kekuatan. Menggunakan kecerdikan adalah ranah tertinggi dari teknik pelacakan. Lu Changsheng mulai memberikan lapisan pemahaman kedua dan ketiga untuk teknik pelacakan. Lu Changsheng mengeluarkan ranting kecil dari sarang burung di puncak Qingyun, lalu menyuruh Lian menggunakan aroma pada ranting itu, menyelimuti puncak Qingyun dengan indera ilahinya untuk menemukan lokasi pasti sarang burung itu. Pada awalnya, Lian tidak mahir dan butuh waktu setengah jam untuk menemukan sarang burung di pohon bengkok di puncak gunung. Setelah mahir, Lu Changsheng mengeluarkan buah pinus, dan kali ini, Lian membutuhkan waktu kurang dari 1/4 jam untuk menemukan lokasi tupai roh. Ding! Kau telah menganugerahkan muridmu, Lian, dengan teknik kultivasi tingkat rendah peringkat mendalam, teknik pelacakan, dan telah menerima imbalan 500 kali lipat untuk pengajaran, teknik kultivasi tingkat rendah peringkat surga, teknik pelacakan 10.000 li. Ding, jumlah peluang penganugerahan hari ini -1. Entah dari mana, teknik kultivasi tingkat rendah tingkat surga muncul di tangan Lu Changsheng. Teknik pelacakan 10.000 li, dengan hanya setitik samar aroma, dapat melacak musuh yang berjarak ribuan mil jauhnya, dan pada tingkat kultivasi tertinggi, seseorang bahkan dapat melihat pemandangan di sekitar orang yang dilacak dari jarak ribuan mil. Bukankah ini seperti memiliki kemampuan melihat ke depan? Lu Changsheng sangat gembira. Jika dia bisa mengolah teknik pelacakan 10.000 li ke tingkat tertinggi, maka bahkan tanpa meninggalkan Gunung Su, dia akan bisa menggunakan teknik rahasia pelacakan untuk melihat apa yang dilakukan muridnya. Ini adalah salah satu kegunaannya. Penggunaan paling signifikan dari teknik pelacakan 10.000 li adalah untuk mengejar musuh. Jika Anda tidak mencabut akarnya, angin musim semi akan menghidupkannya kembali. Dengan menguasai teknik rahasia ini, akan sangat sulit bagi musuh untuk melarikan diri. Sebagai teknik tingkat surga, Lian belum mampu memahaminya, jadi Lu Changsheng mulai mengolah teknik pelacakan 10.000 li terlebih dahulu. 3 bulan kemudian, Lu Changsheng membagi sebagian indera keilahiannya dan mengikuti aura murid tertuanya Lin Qingzi, meninggalkan Gunung Su untuk melacak keberadaan Lin Qingzi. Teknik pelacakan 10.000 li menggunakan hukum luar angkasa, yang sangat sulit dipahami. Lu Changsheng menuntun untaian indera ketuhanan yang tidak penting ini, menelusuri sejauh ribuan li. 3 hari 3 malam berlalu, dan seberkas akal sehat Lu Changsheng memasuki kerajaan feodal yang dikenal sebagai negeri Ji. Kelompok pengikut Gunung Su yang diikuti Lin Qingzi, berkedok sebagai kultivator bebas, melakukan perjalanan sambil membasmi iblis dan menyebarkan kebenaran dan saat ini sedang berada di negara Ji. Indra ketuhanan Lu Changsheng, melalui penggunaan teknik rahasia, mencari lokasi pasti Lin Qingzi di negeri Ji. Ketemu kamu. Hari lain berlalu, dan Lu Changsheng, menggunakan teknik pelacakan 10.000 li, akhirnya menemukan posisi murid tertuanya. Mengembun.
Di dalam gua tempat tinggal di puncak Qingyun, tubuh asli Lu Changsheng terus-menerus mengubah isyarat tangan, secara paksa memadatkan pemandangan sejauh ribuan li. Saya melihatnya. Lu Changsheng mengintip sejauh 10.000 li dan samar-samar melihat gugusan gunung Su tempat Lin Qingzi berada. Di negeri Ji, di Vast Wilderness Marsh, beberapa ratus petani lepas telah menanggapi perekrutan pemerintah setempat dan berkumpul di kamp militer setempat. Perkemahan militer itu membentang puluhan li, dengan bendera-bendera berkibar tertiup angin, dan 200.000 prajurit fana berkumpul. Seorang jenderal dengan kultivasi di lapisan kelima alam inti emas, dengan sikap yang mengesankan, berkata kepada beberapa ratus kultivator lepas sambil mengepalkan tangan, "Saya Chuyu, Jenderal Besar Negara Ji. Kali ini kita berkampanye melawan para bandit di rawa belantara luas. Saya harus menyusahkan semua guru Tao yang hadir untuk memberikan bantuan." Pemimpin bandit Sima Kuang adalah seorang kultivator sesat di lapisan ke-6 alam inti emas, yang telah mengumpulkan 800 bandit yang sangat terampil, bercokol di rawa belantara luas yang dipenuhi racun, dan sering menyerbu berbagai kota, melakukan pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan. Pengadilan telah lama berusaha membasmi bandit ini. Namun, setiap kali kami mengirim pasukan untuk melawan mereka, 800 bandit ini akan bersembunyi di dalam rawa belantara luas, sulit ditemukan seperti roh dan hantu, menyebabkan pasukan besar kembali tanpa hasil. Oleh karena itu, kali ini istana tidak segan-segan mengeluarkan biaya, merekrut semua guru Tao dan mengirim pasukan sebanyak 200.000 orang, bertekad untuk membasmi para bandit ini. Besok, pasukan yang terdiri dari 200.000 orang akan menyerang rawa belantara luas. Semua guru Tao hanya perlu membunuh pemimpin bandit Sima Kuang. Serahkan bandit lainnya kepada kami. Selama para master Tao berkontribusi pada kemenangan, negara Ji pasti akan memberimu hadiah besar. Siapapun yang membunuh pemimpin bandit Sima Kuang akan diberi hadiah pil ramuan kelas 5. Chuyu mengumumkan isi misi hadiah kepada para pembudidaya lepas yang berkumpul. Mendengar tentang pil eliksir tingkat 5, semua pembudidaya bebas yang hadir menjadi sangat menginginkannya. Pil seperti itu harganya mahal sekali. Khususnya bagi para kultivator bebas yang hadir, yang tingkat kultivasinya sebagian besar berada dalam alam transformasi Qi dan alam inti emas, beberapa di antara mereka mungkin tidak akan pernah melihat pil ramuan kelas 4 sepanjang hidup mereka, apalagi yang kelas 5. Hanya pil eliksir kelas 5. Lu Changsheng, yang mengamati kerumunan melalui teknik pelacakan 10.000 li dan melihat mereka tergila-gila pada satu pil ramuan tingkat 5, tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Karena dia terus-menerus mengeksploitasi sistem demi keuntungan pribadi, Lu Changsheng memiliki setumpuk besar pil ramuan tingkat 4, tingkat 5, dan tingkat 6, dan bahkan pil ramuan tingkat 8 yang sangat berharga yang dapat mengguncang 6 sekte Dao lurus dan 4 sekte setan besar. Tampaknya membantu negara Ji dalam melenyapkan 800 bandit di rawa belantara luas merupakan tugas terpenting bagi Lin Qingzi dan rombongan Gunung Su selama perjalanan ini. Pemimpin dari 800 bandit, Sima Kuang, seorang kultivator sesat di lapisan ke-6 alam inti emas, berada di alam yang lebih rendah daripada murid utama Gunung Su di lapisan ke-9 alam inti emas. Tugas tersebut tampaknya tidak sulit untuk misi pelatihan ini. Namun, Lu Changsheng tahu ada sesuatu yang tidak biasa tentang para kultivator sesat. Para pembudidaya sesat mempraktikkan teknik-teknik Tao yang bengkok dan menyimpang, yang seringkali mengejutkan lawan-lawannya. Taois harimau hitam Lu Changsheng yang ditemui di negara bagian Huang memiliki teknik yang disebut melahap hati harimau hitam, yang dapat menyerang jiwa musuh, menyebabkan jiwa mereka terpencar dan tersebar. Aku punya firasat kalau guru sepertinya sedang mengawasi kita. Lin Qingzi, di tengah para kultivator bebas, tiba-tiba menyadari sesuatu, di lubuk hatinya, dia merasa seolah-olah gurunya tengah memperhatikan misi pelatihan ini. Bab 28, murid ini mungkin seorang jenius yang tak tertandingi, silakan ikuti. Adik muda, omong kosong apa yang kau bicarakan? Tetua Lu berada ribuan mil jauhnya di Gunung Su, bagaimana dia bisa ada di sini? Chen Yao merasa Lin Qingzi pasti sudah gila setelah mendengarnya berbicara sendiri. Mungkin saya terlalu memikirkannya. Lin Qingzi juga menganggapnya tidak dapat dipercaya. Bagaimana mungkin gurunya bermeditasi di puncak Qingyun saat ini dan masih menyadari kejadian yang terjadi ribuan mil jauhnya? Jenderal Besar Negara Ji, Chuyu, melanjutkan penjelasannya mengenai situasi misi tersebut. Kita akan membongkar kemah besok, jadi saya meminta semua pendeta Tao untuk beristirahat dengan baik malam ini sebagai persiapan untuk pertempuran besar. Tunggu sebentar. Saat semua orang hendak beristirahat, Lin Qingzi tiba-tiba angkat bicara. Para penggarap lepas di sekitar, komandan negeri Ji, dan bahkan murid-murid Gunung Su yang datang bersama Lin Qingzi semuanya sangat terkejut. Lin Qingzi yang biasa-biasa saja benar-benar berdiri pada saat ini. Lu Changsheng, yang mengamati ujian kultivasi ini dari jarak ribuan mil, juga menunjukkan sedikit keterkejutan, bahkan lebih penasaran tentang apa yang akan dilakukan murid yang biasanya tidak menonjolkan diri ini selanjutnya. Negara Ji telah mengerahkan 200.000 pasukan dan tidak segan-segan merekrut orang-orang hebat, semuanya untuk membasmi 800 bandit dari rawa belantara luas.
Karena Sima Kuang telah berhasil lolos dari pengepungan berkali-kali, sifatnya pasti licik dan kejam. Operasi besar-besaran yang dilakukan negara Ji pasti telah membuat Sima Kuang khawatir. Jika aku Sima Kuang, aku pasti akan mengirim bawahan yang setia untuk menyusup ke kelompok penggarap lepas kita. Dengan cara ini, setiap gerakan yang kita lakukan akan berada dalam genggaman Sima Kuang. 200.000 pasukan yang berbaris menuju rawa belantara luas tidak akan berarti apa-apa selain hukuman mati. Analisis Lin Qingzi sangat tajam, bahkan membuat Jenderal Besar Negeri Ji berubah warna setelah mendengarnya. Para penggarap lepas yang hadir menjadi gempar. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, mereka menyadari bahwa apa yang dijelaskan Lin Qingzi sangat mungkin. Salah satu dari 800 bandit telah menyusup ke barisan mereka. Saya baru saja merasakan aura semua orang dengan energi spiritual. Saya melihat seseorang yang auranya berubah drastis setelah analisis saya. Kalau saya tidak salah, Anda adalah agen dalam yang dikirim oleh Sima Kuang. Lin Qingzi segera mengalihkan pandangannya ke arah seorang kultivator lepas lapisan ketujuh alam transformasi Qi, yang sudah berkeringat deras. Brengsek. Kultivator bebas ini, yang dibeberkan oleh Lin Qingzi, mencoba menghunus pedang terbangnya dan bertarung sampai mati. Bandit, temui ajalmu. Seorang kultivator lepas alam inti emas bertindak pertama, menghunus pedang ke tenggorokan, menewaskan agen dalam. Mata agen dalam itu tidak bernyawa saat dia terjatuh ke tanah. Seorang kultivator lapisan ketujuh alam transformasi Qi, saat berhadapan dengan seorang kultivator longgar alam inti emas, hampir tidak memiliki peluang untuk melawan. Kultivator alam inti emas menyeka keringat di dahinya dan menyeringai, berkata kepada Lin Qingzi, pendeta Tao kecil, kamu benar-benar memiliki mata alami yang tajam untuk dapat mendeteksi agen dalam yang dikirim oleh Sima Kuang. Bolehkah aku bertanya siapa gurumu? Kultivator lepas alam inti emas ini bertanya dengan nada yang hampir menyanjung. Namun, ekspresi Lin Qingzi dingin, bolehkah aku bertanya kepada rekan Taois ini, mengapa kau tidak mencoba menangkap agen dalam yang dikirim oleh Sima Kuang hidup-hidup dan menyuruhnya membawa kita ke rawa belantara luas, alih-alih langsung membungkamnya. Suara mendesing. Dengan pengingat Lin Qingzi, mata semua orang yang hadir tiba-tiba terfokus pada kultivator longgar alam inti emas. Penggarap lepas alam inti emas ini tentu punya masalah. Kalau saja Lin Qingzi tidak mengingatkan, mereka mungkin tidak akan menyadari apa yang salah. Kultivator lepas alam inti emas ini, yang terburu-buru ingin membunuh dan membungkam, serta berkeringat deras, bisa jadi adalah salah satu di antara 800 bandit. Dasar bajingan, seperti yang diduga, si penggarap lepas alam inti emas yang terekspos menjadi panik, ekspresinya berubah menjadi geraman, persetan dengan semua orang, aku tidak akan bersembunyi lagi. Ya, aku adalah agen dalam dari 800 bandit. Jika kau berani memprovokasi kami, kau tidak akan punya tempat untuk dikuburkan. Seorang kultivator bebas dari alam inti emas memanggil pedang terbang dan menerbangkan pedang itu ke langit. Mencoba melarikan diri. Chuyu, yang berada di alam inti emas tingkat kelima, segera mengejar ke langit, mengepalkan kelima jarinya, membawa aura mendominasi yang tak terhentikan, dan menghantamkannya ke arah orang dalam itu. Kemana kekuatan tinju diarahkan, udara pun meledak. Lin Qingzi, Chen Yao, dan para penggarap lepas lainnya di alam inti emas mengambil tindakan secara bersamaan, mengepung dan menyerang orang dalam yang malang itu dengan pedang mereka. Orang dalam di alam inti emas hanya berada pada tingkat kultivasi kedua, dan begitu terbongkar, dia tidak dapat menangkis serangan dari semua sisi, dengan cepat dipukuli sampai babak belur, dan akhirnya ditangkap hidup-hidup. Pendeta muda Tao ini benar-benar orang yang luar biasa, dengan pemikiran yang sangat cermat, dan mampu membasmi orang dalam Sima Kuang di antara kita. Chuyu, setelah menangkap hidup-hidup orang dalam yang dikirim Sima Kuang, tidak dapat berhenti memuji Lin Qingzi. Bahkan dia tidak menyadari bahwa setiap gerakannya berada di bawah pengawasan Sima Kuang. Jenderal Agung, rawa belantara luas adalah wilayah Sima Kuang, dipenuhi racun dan jebakan. Pasukan sebanyak 200.000 yang berbaris menuju rawa belantara luas pasti akan menderita banyak korban. Sebaliknya, dengan menggunakan identitas orang dalam, kami mengirimkan informasi palsu kepada Sima Kuang dan memancing ular itu keluar dari lubangnya. Kakak seniorku ahli dalam Dao Arai dan dapat menyembunyikan energi spiritual semua orang. Kita dapat mengatur penyergapan di sepanjang jalan. Begitu Sima Kuang memasuki penyergapan, Jenderal Agung dapat memimpin pasukan dalam serangan balik, sementara kami, para penggarap lepas, akan mengeksekusi Sima Kuang. Dibandingkan dengan serangan langsung ke rawa belantara luas, ini mungkin dapat mengurangi jumlah korban. Setelah Lin Qingzi menyampaikan wawasannya, mata Jenderal Besar Negeri Ji, Chuyu, bersinar lebih terang. Rencana yang brilian, sungguh rencana yang brilian. Chuyu mengungkapkan kekagumannya yang besar, pendeta muda Tao sangat ahli dalam strategi militer, jika kamu bisa bergabung dengan kami di negara Ji, posisiku sebagai jenderal besar bisa menjadi milikmu di masa depan. Bagaimana perasaanmu tentang usulan itu, pendeta muda Tao? Saya tidak begitu berbakat, itu semua karena ajaran baik dari guru saya.
Setelah masalah ini terselesaikan, saya masih harus kembali untuk melayani di sisi guru saya. Kultivasi saya jauh tertinggal dari guru saya. Lin Qingzi dengan tenang menggelengkan kepalanya, menolak tawaran Chuyu. Jika pendeta Tao muda sudah begitu cakap, maka gurumu pastilah seorang ahli pertapa yang tak tertandingi dan tersembunyi dari dunia. Kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin pendeta Tao muda bisa peduli dengan posisi jenderal besar di negara kecil kita? Seseorang, lanjutkan sesuai rencana pendeta Tao muda. Chuyu dipenuhi penyesalan, selalu merasa bahwa Lin Qingzi memiliki bakat militer yang unggul. Adik laki-laki, kau telah mendapatkan rasa hormat baruku. Chen Yao menyingkirkan rasa jijiknya sebelumnya terhadap Lin Qingzi dan benar-benar merasa bahwa Lin Qingzi yang serius memiliki pesona tertentu. Benar-benar. Lin Qingzi menggaruk kepalanya, ia jadi tertarik pada catur dan strategi militer karena pengaruh orang yang mengadopsinya, Panglima Angkatan Laut Negeri Liang. Tapi hanya sedikit. Chen Yao masih tidak mau mengakuinya. Hahaha, begitu kita berhasil menyingkirkan bandit Sima Kuang, aku sendiri harus menyelenggarakan pesta besar untuk mentraktir semua pendeta Tao, terutama kedua pendeta Tao muda itu. Jenderal Besar Negeri Ji, melihat percakapan antara Lin Qingzi dan Chen Yao, selalu merasa bahwa keduanya memiliki latar belakang yang luar biasa, karenanya dia tertawa terbahak-bahak, sengaja menyebut mereka berdua. Pada saat itu, Tetua Lu yang tengah mengamati secara diam-diam, merasakan gelombang badai dalam dirinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa muridnya berpura-pura bodoh dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Selain berlatih, Lin Qingzi biasanya bermain catur atau mempelajari taktik militer. Tampaknya muridnya itu, yang pada waktu biasa terlihat membosankan dan konyol, memusatkan bakatnya pada fokus, go, dan strategi militer. Dengan perhatian penuh, seseorang dapat meraih keberhasilan di jalan apapun, dan tanpa gangguan setan di dalam hatinya, perjalanan yang jelas dan terbuka menantinya. Inilah aspek yang menakutkan dari memiliki hati orang tak berdosa. Murid ini mungkin seorang jenius yang luar biasa. Bab 29, kau menyembunyikan level kultivasimu. Begitu juga aku. Bos, orang dalam kita telah berhasil meracuni mereka, Jenderal Besar Negara Ji dan sekelompok penggarap lepas diracuni, terengah-engah dan beristirahat di lembah misterius. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi kita untuk meluncurkan serangan kejutan. Begitu kita memusnahkan 200.000 pasukan Ji Country, bagaimana kalau kita pimpin saudara-saudara kita untuk menyerbu kota kekaisaran Ji Country, merebut tahta kaisar, dan menjadi kaisar sendiri, bos. Dengan kultivasi lapisan ke-6 di Golden Core Realm, bermain sebagai kaisar tidak akan terlalu buruk. Hahaha. Aku tidak ingin menjadi kaisar sialan. Aku lebih suka menjadi bandit, itu jauh lebih mendebarkan. Sima Kuang memimpin 800 bandit dalam perjalanan cepat menuju penyerangan ke lembah misterius. 800 bandit tidak mendeteksi adanya niat membunuh di sepanjang jalan dan memasuki lembah misterius tanpa insiden. Di dalam lembah misterius, perkemahan 200.000 prajurit negara Ji tampak sunyi senyap. Bos, sepertinya ada yang aneh di sini. Sialan, kita ditipu. Setelah berkelana di Jianghu selama bertahun-tahun, Sima Kuang menjadi kejam dan licik dan segera menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Sima Kuang, kamu dan 800 banditmu telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya, sudah saatnya kamu diadili. Dari kedua sisi lembah, di dalam hutan, ratusan penggarap bebas dan 200.000 prajurit fana menyeruak keluar dari formasi sihir, menyerbu maju dalam masa gelap dan mengepung 800 bandit. 5 murid Gunung Su, berbaur dengan ratusan kultivator bebas, menutup semua arah untuk mencegah pelarian Sima Kuang. Sialan, kau menggunakan formasi sihir untuk menutupi kehadiranmu. Ekspresi wajah Sima Kuang semakin gelap dari waktu ke waktu. Benar saja, 800 bandit itu telah merampok dan menjarah, dengan tidak kurang dari 100.000 nyawa melayang. Dosa kalian setinggi langit, kalian harus dieksekusi. Chen Yao memberi isyarat dengan tangan kanannya, dan pedang gelombang langit di punggungnya bersinar dengan cahaya biru cemerlang. Para pengikut Gunung Su yang saleh dan penuh kesatria, dipenuhi dengan kemarahan yang benar ketika bertemu dengan penjahat kejam seperti Sima Kuang. Saya telah menjelajahi dunia persilatan selama 80 tahun, memulai sebagai bandit gunung biasa, berjuang dan bertahan hidup dari berbagai rintangan kematian, untuk mencapai tingkat kultivasi saya saat ini. Dan Anda pikir Anda dapat membunuh saya begitu saja? Sima Kuang menghunus pedang iblis, tatapan matanya tajam. Dikelilingi oleh pasukan yang tak terhitung jumlahnya dan banyak penggarap lepas, dia tetap sombong. Masing-masing dari 800 bandit itu berlumuran darah dan tidak berani menyerah, jadi mereka bertarung dengan putus asa. 800 bandit ini merupakan kultivator bebas dan prajurit yang memiliki kultivasi, itulah sebabnya negara Ji harus mengerahkan 200.000 prajurit untuk membasmi mereka. Sima Kuang, kebaikan dan kejahatan akan selalu mendapat balasan pada akhirnya. Lembah misterius ini akan menjadi kuburanmu. Jenderal Besar Negeri Ji, Chuyu, mengacungkan tombak panjang, bergabung dengan pasukan para pengikut Gunung Su dan para penggarap lepas lainnya, untuk mengepung Sima Kuang serta para bandit dan prajurit alam inti emas di antara 800 bandit.
200.000 prajurit Fana secara bersamaan melepaskan rentetan anak panah, kilatan pedang dan benturan pedang, yang bertugas untuk menumpas para bandit di alam pendirian fondasi dan alam transformasi Ki. Murid tingkat ke-9 alam inti emas terkemuka menyampaikan pesan kepada 5 murid Gunung Su termasuk Lin Qingzi, selama misi sekte ini, saya hanya akan campur tangan dalam situasi kritis. Kalian harus mencoba menyelesaikan tugas sendiri. Dipahami. Lin Qingzi dan Lian, 2 murid Gunung Su alam inti emas, bekerja sama dengan Chu Yu, seorang kultivator alam inti emas lapis ke-5, untuk mengepung Sima Kuang alam inti emas lapis ke-6, dan secara teori memperoleh keunggulan. Misi dari murid Gunung Su yang berpengalaman adalah melindungi murid yang masih dalam pelatihan dalam situasi berbahaya dan mencatat kinerja setiap orang selama penilaian. Kecuali benar-benar diperlukan, masalah harus diselesaikan oleh murid yang baru diinisiasi sendiri. Seorang kultivator lepas alam inti emas lapis pertama terbelah dua di pinggangnya oleh pedang setan darah milik Sima Kuang di tengah pertempuran, darahnya menyembur ke angkasa, mengeluarkan teriakan yang melengking. Wajah para murid Gunung Su yang sedang menjalankan misi pelatihan menjadi pucat. Berbeda dengan pertarungan persahabatan yang berhenti pada sentuhan ringan, selama latihan Jiang Hu melawan seorang kultivator bebas berdarah dingin seperti Sima Kuang, seseorang dapat dengan mudah menemui kematian sebelum waktunya. Memotong. Dengan jentikan kedua jarinya, pedang gelombang langit milik Chen Yao, yang memancarkan cahaya biru yang menyilaukan, menebas ke arah Sima Kuang. Keterampilan pedang setan darah. Sima Kuang tidak menghindar, sebaliknya, pedang iblisnya yang diliputi gelombang darah besar, dengan berani menghadapi serangan Chen Yao. Cahaya merah darah menyelimuti ki pedang dan melonjak kembali ke arah Chen Yao. Chen Yao buru-buru menghindar, tetapi di dalam cahaya darah itu, ada aura yang memuakkan dan menjijikkan bercampur aduk, berbagai emosi negatif menyerbu ke dalam pikirannya, menyebabkan kebingungan dan kekacauan dalam jiwanya. Kakak senior, hati-hati. Melihat Chen Yao tertegun sejenak, Lin Qingzi melangkah di depannya dan menggunakan pedang jurang hijau untuk memblokir tebasan Sima Kuang berikutnya dengan bilah pedang darahnya. Benturan bilah pedang bergema bagai guntur di angkasa, gelombang kejut yang luas dan tak terlihat terpancar dari keduanya, meluas dengan cepat ke segala arah. Selama latihannya, Lin Qingzi selalu menekan wilayahnya di lapisan kedua alam inti emas. Sekarang kalah oleh Sima Kuang, tubuhnya tanpa sadar terlempar mundur. Tiba-tiba, kehangatan datang dari belakangnya saat Chen Yao yang telah sadar kembali menangkapnya, menstabilkan bentuknya. Chen Yao, dengan konstitusi khususnya dan menjadi murid langsung para tetua tertinggi Gunung Su, dengan cepat menyesuaikan diri meskipun berada di bawah pengaruh bilah darah. Bagaimana kau tidak terpengaruh oleh skill pedang iblis darahku? Sima Kuang tercengang. Jurus pedang iblis darahnya dapat membangkitkan iblis dalam hati seseorang, menyiksa lawan dengan rasa sakit yang tak tertahankan, membuat mereka tidak mampu bertarung. Dengan teknik ini, Sima Kuang telah menjelajahi dunia persilatan selama bertahun-tahun, membunuh banyak musuh yang kuat. Namun, Lin Qingzi memiliki hati yang polos, bebas dari setan di dalam dirinya. Dengan kata lain, efektivitas jurus pedang iblis darah Sima Kuang sangat berkurang saat melawan Lin Qingzi. Sima Kuang, jangan lupa kau juga akan melawanku. Alam kita hanya berbeda satu lapis, dan aku dibantu oleh begitu banyak rekan kultivator. Kematianmu sudah pasti. Chu Yu menyerang dari belakang, tombaknya bergetar, berubah menjadi ribuan bayangan tombak, menyelimuti Sima Kuang. Sima Kuang berbalik untuk melawan dengan pedangnya, terlibat dalam pertarungan sengit dengan Chu Yu. Keduanya bergerak dengan kecepatan luar biasa, wujud mereka berkelap-kelip seperti hantu, dan bertabrakan dengan cepat. Menurutmu, kultivasi sejatiku hanya berada di lapisan ke-6 alam inti emas. Aku telah menjelajahi dunia persilatan selama bertahun-tahun, bukan hanya karena kemampuan membunuhku yang menentukan, tetapi juga kesabaranku. Sekarang, biarkan aku menunjukkan kultivasi sejatiku. Aura di sekitar Sima Kuang melonjak saat tingkat kultivasinya meroket. Hebatnya, ia naik 2 tingkat, mencapai lapisan ke-8 alam inti emas. Apa? Chu Yu terkejut dan kecewa. Jika Sima Kuang hanya berada di lapisan ke-6 alam inti emas, maka Chu Yu, yang berada di lapisan ke-5, masih bisa bertarung. Namun kini, jurang 3 alam kecil berdiri di antara mereka. Sesuai dengan reputasinya, Sima Kuang, yang telah berkecimpung di dunia persilatan selama bertahun-tahun, memang kejam, tidak pernah dengan mudah memperlihatkan kekuatan aslinya. Orang-orang yang telah melihat kekuatan sejati Sima Kuang semuanya mati. Sima Kuang melancarkan tebasan lain, kekuatannya jauh lebih besar, Jenderal Besar Negeri Ji tidak mampu menahan kekuatan Sima Kuang, baju besinya terbelah, luka berdarah muncul di dadanya. Murid utama Gunung Su mengerutkan kening, karena tingkatan kekuatan Sima Kuang jauh melampaui prediksinya dan sekarang berada di luar kemampuan murid baru manapun yang bergabung dengan sekte tersebut dalam 10 tahun terakhir. Tepat saat dia hendak campur tangan, Lin Qingzi, dengan pedang jurang hijau di tangan dan ekspresi penuh tekad, menggunakan teknik pedang awan melonjak dan menyerang Sima Kuang dari belakang. Anak kecil, tidakkah kau tahu bahwa kultivasiku sekarang berada di lapisan ke-8 alam inti emas?
Apa yang membuatmu, seorang bocah alam inti emas lapisan kedua, berpikir kau dapat melawanku? Sima Kuang mengejek, mengabaikan serangan mendadak Lin Qingzi, berniat terlebih dahulu membunuh Jenderal Besar Negeri Ji, yang ia anggap sebagai ancaman besar. Membunuh Jenderal Besar juga akan melemahkan semangat 200.000 tentara Ji Country, memberikan kelegaan bagi 800 bandit. Kau bukan satu-satunya yang menyembunyikan kultivasi mereka. Buka gerbang surga. Lin Qingzi menyalurkan keterampilan taksuan dengan marah, energi spiritual di dantiannya meluap ke meridian zodiak, auranya membengkak, dia tiba-tiba mencapai lapisan ketujuh alam inti emas. Selama pertemuan besar para pengikut Gunung Su, alam sejati Lin Qingzi masih berada di lapisan ke-6 alam inti emas. Sebelum turun gunung, Lu Changsheng melakukan inisiasi penanaman kekuatan lagi pada Lin Qingzi. Setelah 3 bulan memurnikan energi spiritual dan berlatih, kultivasinya telah mencapai lapisan ketujuh alam inti emas. Tidak mungkin. Sima Kuang, yang menyadari kekuatan sejati Lin Qingzi hanya berada satu tingkat di bawah kekuatannya, terlambat untuk bertahan sepenuhnya. Bab 30, murid memiliki permintaan kecil, silakan ikuti. Pedang jurang hijau milik Lin Qingzi menembus dada Sima Kuang, dan ki pedang yang dahsyat merobek meridian Sima Kuang, menyebabkan darah tumpah. Siapa yang mengira bahwa setelah mengembara di dunia persilatan selama bertahun-tahun, aku ternyata akan difitnah oleh anak muda sepertimu. Saat Sima Kuang hampir meninggal, dia melotot dengan mata terbuka lebar, tidak dapat menutupnya dengan tenang. Dia tidak pernah menyangka Lin Qingzi, yang masih begitu muda, telah mencapai tingkat ketujuh alam inti emas dan selama ini menyembunyikan kemampuannya. Satu kesalahan saja dalam permainan telah menentukan perbedaan antara hidup dan mati. Para penggarap bebas dari negeri Ji yang mengelilingi Sima Kuang semuanya berdiri terpaku di tempat, dan tatapan mereka ke arah Lin Qingzi seakan-akan mereka tengah menatap monster. Sima Kuang yang keji dan penuh tipu daya, tewas di tangan seorang junior yang tidak dikenal. Aku tidak pernah menduga kalau teman muda itu ternyata adalah seorang ahli yang sulit dipahami. Maafkan aku, maafkan aku. Jenderal Besar Negeri Ji Chuyu sangat terkejut saat melihat Sima Kuang terbunuh. Kultivasi Lin Qingzi lebih tinggi darinya, yang membuatnya tanpa sadar menghormati Lin Qingzi. Bukan hanya itu saja, mengingat usia Lin Qingzi yang masih muda dan tingkat kultivasinya, Chuyu sangat yakin bahwa pasti ada seorang ahli luar biasa yang membimbingnya, atau dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Jadi ini adalah kultivasi sejatimu, tingkat ketujuh dari alam inti emas. Sebelumnya kau memang menahan diri terhadapku. Chen Yao juga terkesima dengan penampilan kultivasi Lin Qingzi yang sebenarnya. Yang paling langka adalah temperamen Lin Qingzi. Meskipun memiliki tingkat kultivasi seperti itu, dia bisa saja mengalahkannya dan Xiao Xiangdao di konferensi pengikut Gunung Su dan menempati posisi pertama, tetapi dia memilih mundur di tengah jalan. Dengan kematian Sima Kuang, bandit dengan tingkat kultivasi tertinggi di antara 800 bandit lainnya kemudian dibasmi oleh pasukan negeri Ji dan banyak penggarap bebas. Lu Changsheng, yang mengamati secara diam-diam, melihat muridnya membunuh Sima Kuang dengan kemampuan tersembunyi dan satu tebasan pedang, mengetahui bahwa pertempuran berikutnya tidak akan menegangkan, maka ia menghentikan teknik pelacakan 10.000 li. Meskipun teknik pelacakan 10.000 li bersifat misterius dan memungkinkan seseorang mengamati pemandangan dari jarak 10.000 li, namun teknik ini membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar. Dengan kondisi Lu Changsheng saat ini, dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Kesengsaraan muridku masih beberapa bulan lagi. Jika saatnya tiba, aku akan turun gunung untuk membantunya melewati bahaya. Lu Changsheng melihat Lin Qingzi membuat kemajuan besar selama ujiannya dan sangat senang, jadi ia terus berkultivasi teknik Taiking Uji. Teknik Taiking Uji sangatlah misterius, dan bahkan bagi Lu Changsheng, yang memiliki tubuh tahu bawaan, tingkat kelima dari teknik tersebut sangatlah sulit. Saya bertanya-tanya tingkat kultivasi apa yang harus dicapai seseorang untuk memahami tingkat ke-9 dari teknik Taiking Uji. Pencipta teknik ini, orang sejati tanpa nama, memang luar biasa. Lu Changsheng bermeditasi dalam pengasingan selama 3 hari 3 malam dan baru kemudian memahami sebagian kecil dari tingkat kelima. Untuk memahami sepenuhnya lapisan kelima teknik Taiking Uji masih jauh. Lu Changsheng membuka matanya, setelah mendengar langkah kaki Lian. Benar saja, seorang gadis berpakaian latihan melompat ke dalam gua, wajahnya halus dan lembut, matanya yang besar berair dan penuh kehidupan, menambah penampilannya yang bersemangat, setiap sisi wajahnya dihiasi lesung pipit kecil, memenangkan kasih sayang orang-orang. Namun, saat melihat muridnya masuk, Lu Changsheng sedikit mengernyitkan alisnya. Nenek moyang kecil ini adalah kekuatan penghancur yang sebenarnya. 3 tahun lalu, saat kultivasi Lian belum tinggi, dia tidak bisa menimbulkan banyak masalah, namun seiring peningkatan kultivasi Lian, dia hampir menghancurkan puncak Qingyun. Begitu fisik Dewa Raja bela diri miliknya sedikit tercapai, kemungkinan seluruh Gunung Su akan jungkir balik dalam kekacauan. Guru, Lian telah memurnikan energi spiritual dari teknik terakhir yang Anda ajarkan kepada saya, dan seperti yang diinstruksikan oleh guru, saya datang untuk menerima inisiasi penanaman kekuatan.
Lian duduk di atas bantal, mengobrol sambil memperkirakan artefak spiritual menarik apa yang mungkin ada di gua tuannya. Terakhir kali Lian mengeluarkan harta karun roh bawaan Lu Changsheng, pedang petir kekaisaran 9 surga, untuk dimainkan. Dia tidak dapat mengendalikan kekuatan harta karun roh bawaan tersebut, dan dengan satu serangan dia merobohkan puncak sebuah bukit kecil di puncak Qingyun, membuat semua jenis binatang roh di sana ketakutan. Semenjak kejadian itu, Lu Changsheng hanya meletakkan pedang guntur kekaisaran 9 surga ke dalam istana Dao miliknya untuk mencegah Lian mengeluarkannya lagi, yang akan menghancurkan tempat peristirahatan kultivasinya. Ding, kamu telah mentransfer 500 hari kultivasi surgawi kepada muridmu, Lian, yang sebenarnya telah menerima 100 hari kultivasi surgawi. Ding, kamu telah menerima pahala 70 kali lipat dari mengajar muridmu, 7.000 hari kultivasi surgawi. Ding, kau telah memberikan kepada muridmu, Lian, sebuah pil eliksir kelas 2, pil detoksifikasi, dan kau telah menerima balasan 400 kali lipat pil eliksir kelas 5, pil kekebalan semua racun. Ding, kamu telah memberikan muridmu, Lian, sebuah artefak spiritual bermutu tinggi, pakaian pertempuran kecemerlangan ungu, dan kamu telah menerima balasan 300 kali lipat, sebuah harta karun roh yang diperoleh bermutu tinggi, pakaian alam semesta bulu phoenix. Ding, jumlah kali kamu dapat melakukan inisiasi pemberian kekuatan hari ini -1, jumlah kali kamu dapat memberikan hadiah hari ini -2. Mengikuti rutinitasnya yang biasa, Lu Changsheng melakukan inisiasi pemberian kekuatan untuk Lian dan juga memberikan pil eliksir dan harta karun, memanfaatkan sistem untuk keuntungannya sendiri. Pakaian perang yang diberikan kepada Lian adalah harta karun yang digunakan oleh para kultivator wanita, dan barang yang dikembalikan juga merupakan harta karun bermutu tinggi dengan jenis yang sama, meskipun tidak berguna bagi Lu Changsheng. Tak lama kemudian, Lu Changsheng melambaikan lengan bajunya, dan sebuah tong kayu muncul. Di dalamnya terdapat eliksir pemurni tubuh yang dibuat dari pil eliksir kelas 2, kelas 3, dan bahkan kelas 4. Fisik Dewa Raja Bela Diri Lian membutuhkan sejumlah besar material surgawi dan harta karun bumi untuk mencapai prestasi kecil, dan Lu Changsheng tidak ragu untuk menggunakan pil eliksir kelas 4 untuk meramu eliksir pemurnian tubuh. Di masa depan, ia bahkan mungkin menggunakan pil eliksir kelas 5, atau bahkan kelas 6. Semakin mendominasi fisiknya, semakin banyak material surgawi dan harta karun bumi yang dibutuhkannya. Sekte biasa benar-benar tidak mampu membesarkan murid seperti Lian. Setelah Lu Changsheng pergi, Lian menanggalkan pakaiannya dan berendam dalam tong kayu, bermeditasi sesuai dengan keterampilan pemurnian tubuh 10.000 fenomena. Fisik ilahi Raja Bela Diri yang putih sempurna menyerap kekuatan obat dari tong kayu, berulang kali menempa ulang tubuhnya. Lu Changsheng pergi ke bagian lain dari gua itu dan mulai berlatih teknik pemurnian 9 naga. Sambil berlatih teknik Taiking Uji, Lu Changsheng juga terlibat dalam penyempurnaan tubuh untuk memperkuat fisiknya sendiri. Teknik penyempurnaan 9 naga merupakan metode penyempurnaan tubuh tingkat menengah tingkat surga yang jika dikembangkan hingga tingkat tertinggi, dapat menghasilkan kekuatan 9 naga banjir dalam satu pukulan. Lu Changsheng memiliki tubuh tahu bawaan, berfokus terutama pada kultivasi dan kedua pada penyempurnaan tubuh. Ada manfaat dari pemurnian tubuh, jika kekuatan fisik seseorang dapat menyamai harta roh bawaan, seseorang tidak akan mudah terluka bahkan jika terkena harta roh bawaan. 3 hari berlalu, baik Lu Changsheng maupun Lian telah menyelesaikan penyempurnaan tubuh mereka, setelah hampir sepenuhnya menyerap kekuatan obat. Guru, murid Anda ingin meminta sedikit bantuan kepada Anda, bolehkah saya melakukannya? Lian menjabat tangan Lu Changsheng dan mengedipkan matanya, jelas-jelas tengah memikirkan suatu ide nakal. Berbicara, Lian ingin keluar gunung untuk bermain. Tidak, untuk berlatih, sama seperti kakak-kakak senior. Tidak mungkin. Kalau begitu, bisakah Lian pergi dan bermain di puncak gunung Su yang lain? Lian sudah bosan tinggal di puncak Qingyun. Kumohon guru. Bagus. Bagus sekali. Aku tahu guru pasti setuju. Kamu sangat baik pada Lian. Tetapi kamu tidak boleh gegabah, dan kamu dilarang pergi ke gunung belakang. Gunung belakang adalah tempat tinggal pemimpin sekte dan tetua tertinggi. Jika kamu membuat masalah, tuanmu tidak akan bisa melindungimu. Selain itu, jangan sampai kamu mengabaikan kultivasimu karena terlalu banyak bermain. Lu Changsheng tampak gelisah di permukaan, tetapi hatinya berseri-seri karena kegembiraan. Leluhur kecil yang energi ini yang menimbulkan masalah bagi para tetua gunung Su lainnya lebih baik daripada mendatangkan malapetaka di puncak Qingyun, bukan? Hehe, Lian pasti ingat, Lian meringis dan meninggalkan gua itu dengan semangat tinggi. Saudara-saudaraku yang lebih senior, jaga diri kalian sendiri. Lu Changsheng bergumam pada dirinya sendiri, lalu melanjutkan kultivasinya terhadap teknik Taiking Uji.